Gak disangka, Napoleon Bonaparte itu dulunya dibully karena aksen Korsikanya. Namun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa dia memang menghadapi kesulitan yang besar banget dengan ejekan dari rekan-rekan guru di sekolah militer Prancis karena latar belakangnya. Napoleon Bonaparte itu lahir di Ajaccio, Korsika pada tahun 1976, hanya 1 tahun setelah pulau itu diserahkan dari Republik Genoa ke Prancis. Usia 9 tahun, ia dikirimkan ke daratan Prancis untuk belajar di sebuah sekolah militer di Brienne. Aku nggak tahu cara bacanya ya, Brienne atau Brienne. Dan beliau adalah seorang pendatang baru yang asing, dan hal ini memicu kesulitan secara sosial. Beberapa kesulitan yang dialami oleh Napoleon Bonaparte, yang pertama adalah aksen Korsika. Napoleon Bonaparte berbicara dengan bahasa Korsika sebagai bahasa pertamanya. Jadi bahasa Prancis itu memiliki aksen Korsika yang kental dan tata bahasa yang kurang sempurna. Jadi hal ini bikin jadi sasaran ejekan dan diskriminasi oleh teman-temannya berasal dari keluarga bangsawan Prancis. Bayangin gak gimana tertekannya pada saat itu. Lalu status sosial, keluarganya itu bukan bangsawan yang kaya dan ia juga harus bergantung pada beasiswa untuk bersekolah, dan teman-temannya yang lebih makmur sering merendahkan dirinya. Terus juga ada lagi tantangan lainnya, itu penampilan fisik. Jadi Napoleon itu berukuran kecil dan kurus, yang juga menjadi beban ejekan. Mengubah kesulitan menjadi keunggulan, alih-alih menyerang pada ejekan, Napoleon menggunakan kesulitan ini sebagai motivasi. Beliau juga fokus pada akademis, ia mengisolasi diri dari teman-temannya yang mengalihkan seluruh energi ke dalam studi. Jadi ternyata beliau itu unggul dalam mata pelajaran seperti matematika, sejarah, dan geografi. Dan dia juga cinta banget sama membaca. Jadi hal itu bikin dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang strategi militer dan sejarah. Jadi karena pengalaman yang benar-benar sulit ini, makanya karakternya itu benar-benar kayak ditempa banget. Beliau juga menjadi seorang gigih, ambisius, dan sangat bertekad untuk membuktikan dirinya kalau dia bisa lebih baik dari teman-temannya. Dia belajar, bahkan dia bisa menjadi sosok yang terbaik di sana. Dia belajar untuk tidak mengandalkan orang lain dan membangun keyakinan diri yang kuat. Jadi pelajaran dari poin di sini, kalian itu jangan dikit-dikit ngebully orang, karena kita nggak tahu orang yang dibully itu ternyata malahan bisa jadi lebih hebat dong dari orang-orang yang ngebulinya. Gigihan beliau akhirnya terbayar karena setelah lulus karir militernya meroket tajam, dan dengan kecerdasan strategis yang luar biasa, dia juga meraih serangkaian kemenangan militer yang gemilang di seluruh Eropa loh. Dan puncaknya nih ya, pas lagi dia mimpin Prancis dalam perang revolusi Prancis. Pada akhirnya Napoleon itu bukan hanya menaklukkan medan perang, tapi juga dia naik ke puncak kekuasaan. Tapi dia juga naik ke puncak kekuasaan politik, menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa rintangan termasuk proses yang bersifat personal seperti ejekan, diskriminasi dapat menjadi pendorong untuk mencapai hal-hal besar jika dihadapi dengan tekad dan kerja keras. Jadi buat kalian yang mengalami dibully atau punya pengalaman dibully, kalian jangan patah semangat. Kalian harus bisa buktiin kalau kalian bisa jauh lebih baik dari orang-orang yang bully kalian. Semangat!